mau dibawa ke sini? Tolong nak, sabar ya tuh. Aku tuh udah gila ibu, aku kenapa dibawa ke rumah sakit jiwa? Tahu. Suamiku yang gila, dia yang harus disakiti, dipukuli, bukan aku ibu. Iya ibu tahu, tenang ya. Nggak mau. Kita kan di sini mau berobat ya. Aku nggak gila, aku Biar nggak gila. Nggak mau. Biar Alim. Nggak mau. Tenang. Kasih ibu aja, kasih ibu ya. Tenang ya, jangan emosi lagi, oke? Sekarang tarik nafas. Tarik nafas. Ya, tenang. Udah tenang, Desi tenang. Buka matanya. Udah tenang. Udah. Ya udah. Sekarang Desi tidur dulu ya. Ibu mau panggil perawat. Oke? Tidur. Tunggu sini ya. Ibu mau panggil perawat dulu ya. Tunggu sini ya. Ya. Selamat pagi Bu Desi. Ibu, perkenalkan nama saya Siska Mole Putri, perawat yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu Desi Elianti, apakah benar? Benar sus. Ibu Desi lebih sukanya dipanggil apa nih? Bu Desi, Bu Eli, apa Bu Yanti? Desi. Oh oke Bu Desi. Bu Desi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau gitu. Saya tuh dengar Ibu tuh masuk rumah sakit, benar apa Bu? Iya. Itu rumah sakit mana Bu? Rumah sakit Bendungan. Oh, rumah sakit Bendungan. Ibu waktu itu pas masuk rumah sakit itu kenapa sih Bu? Saya marah-marah. Marah-marah. Iya. Tidak bisa mengendalikan emosi. Iya. Kenapa Bu? Marah-marah sama siapa? Sama keluarga anak. Oh iya. Jadi kedatangan saya di sini pada pagi hari ini ingin meminta waktu Ibu sekitar 30 menit saja untuk saya akan memberikan sebuah tips dan memberitahu bagaimana cara meredakan emosi dan membuat Ibu bisa mengontrolnya. Apakah Ibu bersedia? Iya, yang penting jangan lama-lama. Oke, kalau begitu mari kita mulai ya Bu ya. Iya. Nah, mari kita mulai ya Bu ya. Untuk pertama, bisakah saya bertanya mengenai suami Ibu? Kamu tuh banyak nanya loh. Ya soalnya biar saya tahu Bu. Ya itu privasi saya loh. Kalau sama perawat nggak apa-apa Bu, karena saya udah memiliki sumpah perawat yang untuk tidak membocorkan rahasia klien. Udah, saya pusing. Ya udah. Tujuan kamu sini apa? Jadi udah jelasin ya. Tenang Bu. Ibu minum dulu Bu. Biar tenang ya, tenang. Di sini kita ngobrol santai, enjoy aja ya Bu ya. Tenang ya Bu ya. Nah, jadi sebelumnya Ibu tahu nggak sih apa itu perilaku kekerasan? Enggak. Ibu nggak tahu. Jadi perilaku kekerasan itu dimana seseorang itu melakukan tindakan tuh yang berbahaya sampai menyakiti orang lain. Jadi kalau Ibu memukul orang lain, menyakiti perasaannya dengan perilaku atau perkataan yang sadis Bu. Ibu paham sampai sini? Iya. Paham. Apakah Ibu tahu apakah perilaku Ibu itu salah satu menjadi perilaku kekerasan? Iya, termasuk. Karena saya pernah marahin anak saya karena saya ditinggalin suami. Saya diceraikan. Ya, terus Bu, Udah. apakah cuma itu saja penyebabnya? Masih banyak. Itu privasi saya. Oke, itu privasi Ibu ya. Ya, selanjutnya Ibu tahu nggak sih Bu, kalau saat marah, seseorang itu memiliki 5 respon marah. Apa Ibu tahu? Enggak. Baik, saya ceritakan ya Bu. Ibu harus dengar ya dan mempraktekannya nanti, oke? Iya. Nah, yang pertama itu ada asertif Bu. Ibu tahu nggak sih Bu, asertif itu apa Bu? Enggak tahu. Baru dengar. Baru dengar pertama kali ini kan? Iya. Nah, jadi saya jelaskan ya. Asertif itu kayak kita tuh mengungkapkan marah tanpa menyakiti, melukai perasaan orang lain, atau merendahkan orang lain. Jadi kita tuh mau marah tapi tuh jangan sampai ada seseorang yang merasa terhina oleh kemarahan kita. Ibu paham? Paham, oke. Yang kedua itu tuh ada frustasi. Jadi frustasi itu kayak kita ingin sesuatu tetapi tidak bisa mendapatkannya. Ibu paham? Apakah Ibu pernah merasakan frustasi Bu? Pernah. Apa dan bagaimana? Waktu itu saya pengen beli sepeda motor tapi saya nggak ada duitnya.
Ya, perasaan apa yang ibu rasakan saat itu? Waktu saya jengkel, marah karena saya kayak gagal gitu punya sepeda motor. Ya benar, frustasi itu dialami. Dan jadi memang benar Bu, jika kita lagi mengalami frustasi, sesuatu yang ingin kita miliki tapi dari kesampaian itu dapat menimbulkan rasa amarah dan kecemasan. Jika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kita harus berusaha merealisasikannya. Apa yang ibu dapat lakukan? Bersabar, Selain itu, usaha, bekerja. bekerja. Ya, semua itu kita harus bekerja untuk mendapatkan apa yang kita miliki. Ibu paham? Paham? Oke, yang selanjutnya ada pasif Bu. Ibu tahu nggak pasif itu apa Bu? Diem. Benar, pasif itu adalah dimana seseorang ingin mengungkapkan apa yang sedang dialami tetapi tidak bisa. Jadi misalnya contoh nih ya Bu ya, saya berikan ya yang mendasar saja. Ibu lagi makan sama keluarga, sama Abim. Oke. Bayangkan ya Bu ya, di meja makan itu ada lauk pauk, semuanya tuh sayuran vegetarian. Posisinya ibu tuh nggak suka sama vegetarian. Apa yang ibu lakukan? Pasti ibu ngomong dong. Iya, marah. Iya kan? Apa sih saya nggak suka? Emang saya kambing disuruh makan daun-daun? Pasti begitu respon Iya. ibu, ya kan? Bener kan? Iya. Tapi nyatanya jika ibu adalah seseorang yang pasif, ibu tidak akan melakukan apapun. Ibu akan diam, memendam semua perasaannya sampai nanti pada puncaknya ibu akan meledak seperti gunung Krakatau. Ibu paham? Paham. Jadi jika ibu dihadapkan pada kejadian itu, apa yang ibu lakukan? Ya, saya nggak mau makan lah. Saya langsung ke kamar. Ibu ngasih tahu nggak keinginan ibu di situ? Masih tahu lah, saya pengennya ayam, saya pengennya daging sapi. Iya benar, ibu harus ngasih tahu, ujarkan pendapat ibu, oke? Ya, Tetapi ada satu peringatan. Saat sedang mengujarkan pendapat, satu hal yang tidak boleh ibu lakukan, apa itu? nggak tahu. Jangan ujarkan dengan kebencian ibu. Ibu harus tahan emosi, bicarakan baik-baik, oke ibu? Ya, Ibu paham? paham. Tahan emosi. Ya, Selanjutnya ada agresif. Agresif ibu pasti udah ini dong, tahu dong apa itu agresif. Ibu tahu nggak nggak? tahu, lupa lagi. Saya ingatkan kembali ya Bu ya. Jadi agresif tuh ketika marah. Ketika marah tuh kita tuh mau ngamuk semua, pasti ngamuk banget kan Bu ya. Jadi agresif itu masih berhubungan dengan mengamuk Bu. Jadi tindakan saat marah yang tidak dapat dikontrol. Jadi ibu tuh keluar batas kayak ibu lagi di borgol, lagi mengamuk. Setelah dilepas ibu menjadi di luar kendali dan semua akan hancur. Ibu paham? Paham. Nah, itulah pengertiannya yang sudah ibu pahami ya. Kira-kira pas waktu marah nih ya Bu ya, saat ibu marah nih, ibu tuh masuk ke tipe yang mana? Nomor 4, agresif, mengamuk. Agresif dan mengamuk ya Bu ya. Nah oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya Bu ya ke bahasan selanjutnya. Ya, Saya akan memberitahu tanda dan gejala saat ibu marah, agresif dan mengamuk. Oke. kayak mana? Jadi pas ada yang pertama nih, ada 3 nih, saya sebutin satu-satu ya. Yang pertama itu ada fisik. Dari postur ibu nih, postur ibu ya. Muka merah ibu, muka ini merah. Wajah tuh tegang, urat-urat itu menonjol gitu Bu, tegang. Ibu pernah kan? Pernah, malah sering. Sering? Iya. Sekarang? Iya, kelihatannya kayak mana? Kelihatan cantik dong. Abis itu mata tuh melotot Bu, melotot. Abis itu pandangan tuh tajam, tangan tuh mengepali di siap menonjok kayak petinju. Terus rahang tuh mengatuk kayak gitu. Terus kayak kaku kayak robot gitu Bu, tubuh ibu. Ya kan Bu? Abis itu jalan sana sini. Ayo. Bandir ya? Iya, ngaku. Ibu kayak gitu nggak? Iya. Kayak gitu. Ya, berarti bener nih sama yang di sini, sama faktanya ya Bu ya. Terus ada yang kedua tuh ada verbal Bu. Verbal ibu apa tahu? Verbal. Nggak tahu. Nih, saya kasih contoh ya Bu ya.
verbal tuh kayak ucapan yang keluar dari mulut ibu yang kayak terlontar gitu loh Bu saat marah. Jadi ibu kalau marah itu, ibu tuh berbicara kasar. Semua yang ada di kebun binatang tuh ibu keluarin semua. Apakah begitu Bu? Iya. Benar Bu? Abis itu suaranya tuh tinggi seperti penyanyi dangdut. Abis itu ibu tuh suka tuh membentak, teriak kerjaannya. Abis itu tuh kayak mengancam secara ucapan ataupun fisik. Kalau ucapan tuh awas ya lo gua. Sedangkan untuk yang fisik itu ibu tuh kayak memukul dan menerajang orang lain begitu. Terus yang selanjutnya itu ada perilaku, sikap gitu Bu. Ibu tuh kalau misalnya lagi marah itu cenderung untuk melempar, memukuli orang lain dengan benda tajam atau benda yang ada di sekeliling ibu. Apakah waktu marah ibu begitu Bu? Iya. Setiap marah atau sering beberapa kali? Saya marah saya pasti ngelempar piring. Mengenai orang atau ke tembok atau ke lantai tuh? Ke lantai atau tembok. Kalau ke orang belum pernah. Ya ampun, nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Terus ada kayak kalau waktu marah ibu tuh melampiaskannya itu selain sama orang lain tuh sama diri sendiri. Apa pernah ibu tahu self injure? Enggak pernah. Nah, jangan sampai ya Bu ya, jangan sampai melukai diri sendiri hingga merugikan ya Bu ya. Iya. Nah nih ya Bu ya, kan ibu tuh kan kalau misalnya marah untuk yang perilaku, saya mau ngasih pilihan nih ya, ibu pilih ya, melempari orang saat marah, melukai diri sendiri atau merusak lingkungan. Ibu milih itu. Iya. Berarti ibu kalau marah sering dong merusak lingkungan. Iya sering. Bahkan perabot di rumah itu udah habis semua. Oke. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Saya akan memberikan tips and trick untuk ibu mengatasi rasa kemarahan saat di lost control gitu ya Bu ya. Gimana? Ya, tenang dulu dong, santai oke. Yang pertama itu ibu duduk tegap dulu Bu. Duduk tegap. Ya tegap dong. Ini taruh dulu boleh? Mau. Ini punya suami saya, ini tuh kenangan dari suami saya tercinta, tapi dia jahat. Oh yaudah. Berarti biar nggak apa-apa ya di sini ya. Ya. Ibu, yang penting ibu tenang ya. Duduknya yang tegap. Saya ajarkan relaksasi nafas dalam ya. Sebelum saya memberi aba-aba, jangan melakukan tindakan ya. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Nah, saat ibu marah, misalnya ada kesel banget ya, baru memasuki tahap kesal, ibu langsung relaksasi nafas dalam Bu. Oke, ibu ingat langsung relaksasi nafas dalam ya Bu ya. Iya. Habis yang selanjutnya, daripada ibu melukai orang lain atau melempar-lempar barang sampai habis barang-barang di rumah, enak ibu memukuli bantal ini Bu. Coba ibu praktekkan. Gimana memukulnya? Ya, oke, cukup Bu. Ya. Lebih baik ibu melukai ini ya Bu ya, atau bantal-bantal lain tuh nggak apa-apa, asal tidak ke orang. Iya. Selain itu kita tidak melukai orang lain itu juga kita tuh bisa dapat dosa loh Bu. Kita harus merasakan bahwa kita tuh tidak boleh melukai orang lain karena Allah tuh tidak suka hambanya saling melukai. Ya. Ibu ingat ya Bu ya. Juga jika ada sesuatu yang tidak ibu inginkan, ibu tuh harus ngomong sesuai yang saya bilang tadi kan. Saya udah bilang kan, jika tidak ada yang sesuai dengan kehendak kita, ibu tuh harus ngomong. Ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, yang terakhir itu maaf nih ya kalau ini aktivasi, tapi memang saya tuh harus menanyakan ini ya Bu ya. Ibu kalau sholat itu bagaimana? Kalau sholat saya kalau ingat aja. Iya. Kalau bisa ya Bu ya, mulai sekarang harus bangun mindset dalam diri ibu sendiri. Ibu harus sholat, berbanyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, meminta, ya Allah tolong saya untuk mengontrol diri saya agar tidak menyakiti orang lain, menahan amarah. Cepetan lama. Enggak. Tawa ya. 1, 2. Apaan sih kamu itu ngatur-ngatur saya?
Saya tuh nggak suka ya diatur-atur. Ya hidup saya. Kamu itu siapa? Iya benar, saya adalah seorang perawat dan ibu adalah ibu ya. Tetapi bu, kita tuh sesama umat manusia harus saling mengingatkan bu. Kalau misalnya ibu, ibaratkan nih, saya memberikan ibaratkan ibu. Nih ya, ibu lagi berjalan nih. Ibu ada 3 jalan. Nih, satu lurus, kanan kiri. Jika ke kanan, di ujung jalan adalah hutan rimba yang memiliki banyak singa. Jika ibu ke kiri, itu adalah lautan. Lautan di mana ada hiu megalodon. Jalan satu-satunya yang paling lurus adalah lurus bu. Ibu harus maju ke depan. Jika ibu berbelok, masa iya sih bu? Saya membiarkan ibu. Bagaimana jika ibu tiba-tiba masuk situ dan tidak ada yang memberitahu ibu jika itu jalan sesat? Bagaimana perasaan ibu? Apakah ibu terasa terkhianati? Iya lah ternyata. Begitulah bu, saya ingin melanjutkan agar menjadi kembali seperti dahulu. Ya, selain itu juga ibu tuh harus rajin minum obatnya bu. Minum yang teratur supaya sembuh ya bu ya. Ya, Alhamdulillah kita udah sampai 30 menit. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ibu tetap semangat sehingga bisa kembali sehat dan menjadi ibu yang baik untuk anak. Soalnya Abi masih membutuhkan kasih sayang. ya saya juga sayang sama Abim, jadi saya akan melakuin apa yang disampaikan oleh suster. Karena itu demi Abim ya, alhamdulillah. Oh iya bu, saya ingin memberikan sesuatu. Ini adalah leaflet, buku panduan yang saya jelaskan tadi. Jika ibu lupa, ibu bisa melihat sini ya bu ya. Ya bu ya. Iya. Ya udah. Kalau gitu saya pulang dulu ya bu. Iya, sana pulang. Aduh, aku udah pusing dari tadi. Ibu balik lagi nih, nggak boleh gitu. Kamu tuh banyak ngomong dari tadi. Saya tuh pusing, saya tuh ngantuk, pengen tidur. Yaudah sekarang tidur ya bu ya. Yuk tidur. Udah, Tidur saya ya bu pergi. ya. Saya pamit ya bu ya. Assalamualaikum.